Kenapa ya hampers lebaran itu bisa viral, bisa rame yang minat, dan bisa selaku keras itu? Nah, penyebab hampers lebaran ini bisa selaku dan selaris manis itu adalah karena tren berbagi hampers setiap tahunnya selama lebaran itu selalu naik angkanya setiap tahunnya. Mulai dari berbagi hampers kepada keluarga terdekat, sahabat terdekat, rekan kerja, atau sebuah perusahaan memberikan hampers juga kepada karyawan-karyawannya. Yang kedua itu karena biasanya perusahaan-perusahaan besar atau misalnya orang-orang besar yang punya networking luas itu biasanya berbagi hampers untuk mempererat networkingnya mereka. Selain mempererat networking, bisa juga mempererat branding. Jadi misalnya perusahaan A, perusahaan makanan memberikan hampers ke perusahaan B, perusahaan minuman. Nah, jadinya selain untuk meningkatkan networking dan relationship yang baik, itu mereka juga memberikan branding nih satu sama lain gitu. Jadi branding A diketahui oleh branding B diketahui oleh perusahaan A. Yang ketiga, yang lagi zaman banget sekarang, yaitu karena FOMO alias fear of missing out. Beberapa orang mungkin ngerasa kalau nggak ngasih hampers di bulan lebaran, takutnya nggak ngikutin tren, takutnya nggak gaul, atau misalnya takutnya dibilang nggak kekinian. Sobat Gresel tahu nggak kalau misalnya di lebaran tahun lalu, market hampers lebaran di Indonesia itu mencapai ratusan miliar. Mulai dari makanan, peralatan makan, skincare atau body care. Wah, itu gila nggak tuh? Sampai ratusan miliar loh. Nah, siapa aja sih di sini pemain yang bermain di bisnis hampers yang cuma tahunan ini tapi bisa cuan banget ini? Yang pertama, itu ada UMKM dan homemade business. Nah, UMKM dan homemade business ini adalah orang-orang kreatif yang membuat, yang mendesain, memproduksi dari nol sampai jadilah sebuah hampers itu dibuat secara homemade. Biasanya variasinya itu macam-macam. Ada yang produk makanan seperti kue-kue kering, atau misalnya produk minuman seperti jamu-jamu atau teh atau kopi-kopi tradisional, atau tidak menutup kemungkinan juga untuk pembisnis homemade ini menjual hampers dengan kategori body atau skincare nih. Karena kan cukup banyak juga nih sekarang homemade atau industri-industri rumahan yang sudah mulai membuat sabun-sabun cuci muka dari herbal-herbal, atau misalnya sabun-sabun mandi dari bahan-bahan alami gitu kan. Nah, hal tersebut juga sudah mulai menjadi tren untuk dijadikan hampers. Yang kedua ada brand besar. Nah, sebagai perusahaan yang sudah mempunyai nama atau bisa kita katakan adalah brand besar, gak mungkin dia melewati momen ini. Momen sebagai produsen hampers. Di sisi lain dia menjadi produsen makanan atau minuman, tapi ketika ada momen lebaran seperti ini, inilah saatnya untuk menggali cuan lagi lebih banyak. Brand besar mempunyai side job menjadi produsen hampers untuk lebaran. Nah, brand besar ini juga nggak melulu dari makanan dan minuman ya. Kalau misalnya kita lihat dari minuman, biasanya itu yang menjual hampers itu kayak Starbucks gitu. Terus udah gitu kalau misalnya dari body atau skincare itu biasanya ada di Body Shop, atau tidak menutup kemungkinan juga ada hampers dari perusahaan-perusahaan besar dari kategori fashion. Nah, yang ketiga yang tidak lain atau tidak bukan di era sosial media saat ini, udah pasti seorang artis dan influencer juga menjadi produsen hampers lebaran dan menjual dengan harga-harga yang biasanya kan gitu, karena dengan kata-kata limited edition dan itu di branding oleh artis atau influencer, hampers tersebut itu menjadi hal yang sangat eksklusif karena ibaratnya katakan influencer A menjual hampers kategori body care gitu. Dijuallah oleh influencer satu ini gitu dengan harga yang cukup bombastis gitu kan. Dia jual hampers body care ini dengan cara tersirat itu menjadi sesuatu yang limited edition gitu. Karena memang biasanya juga memang artis-artis atau influencer-influencer ini menjadi produsen hampers lebaran ini cuma menyediakan beberapa stok atau sedikit stok aja gitu. Nah, jadinya hampers tersebut ini yang dijual oleh influencer ini menjadi terlihat sangat eksklusif gitu. Karena ibaratnya kalau misalnya ditanya nih, lu beli hampers di mana gitu? Iya nih, gue beli di seleb tok atau di selebgram ini gitu. Wah gitu kan.
kemarin gue cek udah habis loh gini-gini. Wah, itu kan menjadi sesuatu yang eksklusif di mana kita dan beberapa orang lainnya yang cuma bisa mendapatkan hampers itu. Nah, sekarang kita berbicara soal modal dan keuntungan. Kalau misalnya kita berbicara soal modal, pasti kita pengen dong achieve sebuah keuntungan yang lebih worth it daripada modal yang kita keluarkan kan. Nah, katakan kita mau menjual hampers lebaran kecil-kecilan dengan modal 500.000 saja pun sudah bisa loh menjadi satu set sebuah hampers. Kemudian dari modal tersebut kita bisa memberikan title dengan title hampers premium atau hampers eksklusif. Tergantung dengan bagaimana kita mendesainnya juga gitu kan. Tapi dengan modal 500.000 itu sudah sangat memungkinkan untuk kita membuat sebuah hampers premium ini. Nah, dengan embel-embel kata-kata kalimat premium, itu harga bisa di markup sekian persen hingga awalnya modal 500.000 untuk 3 hampers. Katakan seperti itu ya. Atau 500.000 untuk menjadi 2 hampers. Kemudian kita jual satu hampersnya itu menjadi 500.000 sendiri untuk satu hampers. Atau mau di markup menjadi 1 juta. Itu sangat memungkinkan sekali untuk di periode lebaran ini. Nah, kalau misalnya Sobat Gresler mau coba markup lagi nih untuk persentase penjualannya. Kalau misalnya mau di markup lagi sekitar 20% atau 50% dengan modal sebelumnya adalah 500.000 atau mungkin cuma 1 juta dan itu modal tersebut terbagi untuk beberapa hampers, itu bisa banget Sobat Gresler. Semuanya itu tergantung dengan branding dan juga kemasannya yang pasti. Semakin besar brandingnya, semakin menjanjikan brandingnya, dan semakin terlihat estetik kemasannya, Sobat Gresler pede aja untuk markup harga penjualan hampers yang akan Sobat Gresler jual tersebut. Nah, yang bikin kagetnya lagi adalah dengan modal 500.000 ini ternyata banyak loh yang mendapatkan keuntungan, atau misal bisa kita katakan balik modalnya itu berkali-kali kelipat. Modal 1 hampers atau 2 hampers itu sebanyak 500.000 uang yang kita keluarkan untuk membuat 1 atau 2 hampers. Tapi jika kita kalikan dan kita konsisten beberapa minggu sebelum lebaran kita berjualan, itu selama 1 bulannya bisa menghasilkan 10 hingga 50 juta per bulannya. Cuman modal 500.000 bikin hampers. Kalau Sobat Gresler punya branding yang bagus, membuat kemasan hampers yang bagus, Sobat Gresler bisa balik modal 200 kali lipatnya, 100 kali lipatnya dari modal yang Sobat Gresler keluarkan sebelumnya. Nah, sekarang coba yuk kita simulasikan untuk modal dan keuntungan mulai dari hampers dengan modal yang kecil sampai dengan modal yang cukup besar. Simulasi untuk modal kecil dan keuntungan. Katakan modal kecil yang Sobat Gresler keluarkan adalah Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000. Nah, hampers ini bisa Sobat Gresler jual dalam bentuk hampers mini dengan target pasar teman-teman atau keluarga-keluarga terdekat nih. Nah, sekarang untuk simulasi modal dan keuntungan yang sedang nih. Katakan modal awal adalah 300.000. Kemudian Sobat Gresler bisa menjual hampers lebaran ini dengan harga 800 hingga 1 juta rupiah. Nah, kalau misalnya dengan modal yang cukup sedang ini, yang agak sedikit lebih banyak dari modal kecil sebelumnya, itu Sobat Gresler bisa menentukan target marketnya yang lebih tepat nih. Bisa bikin target market untuk yang skala menengah juga. Seperti misalnya kantor-kantor kecil atau misalnya event-event kecil nih. Ditawarkan, ditargetkan seperti itu. Nah, yang terakhir dengan modal yang sangat besar sampai puluhan juta. Katakan dengan modal 10 juta atau 20 juta. Wah, udah eksklusif banget itu kan pasti kan untuk hampersnya ini, bahkan sampai isi-isinya pun pasti udah eksklusif banget nih. Nah, tapi dengan modal 10 juta atau 20 juta pun Sobat Gresler bisa markup harganya dan menjualnya menjadi 50 juta atau mungkin 30 juta atau mungkin agak lebih dekat dari modal sekitar 25 juta, itu sangat memungkinkan sekali. Yang penting adalah Sobat Gresler bisa menentukan target market dari hampers yang akan Sobat Gresler buat atau Sobat Gresler jual. Nah, tentunya dengan modal yang besar ini Sobat Gresler harus menargetkan penjualan hampers lebaran ini ke segmen-segmen yang premium atau segmen-segmen menengah ke atas. Misalnya seperti
direktur-direktur atau misalnya seperti selebriti-selebriti gitu, atau mungkin konglomerat-konglomerat gitu kan. Ya pokoknya target pasar-pasar sultan lah pokoknya. Atau juga misalkan bisa ke perusahaan. Nah, perusahaannya ini juga harus selektif. Misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu kan, sudah besar dikategorikannya dengan sudah bertahun-tahun settle, kemudian juga karyawannya sudah banyak, seperti itu kan, sudah besar pokoknya perusahaannya. Nah Sobat Gresler, terlepas dari berbicara soal modal dan keuntungan yang besar, tapi yang namanya sebagai pengusaha atau sebagai produsen itu pasti ada yang namanya rugi. Dan di mana-mana biasanya itu kalau udah ada untung pasti akan ada ruginya gitu. Nah ruginya ini itu bisa disebabkan oleh tantangan dan drama apa saja yang terjadi ketika Sobat Gresler memulai bisnis hampers lebaran yang musiman ini. Nah tantangan yang pertama itu biasanya karena deadline yang mepet. Banyak customer yang minta ke produsen hampers ini untuk dikirimkan H-3 lebaran, bahkan H-1 lebaran gitu. Dan dengan quotation yang sangat banyak, katakan dari 100% ada sekitar 60% pengennya dikirim di H-1 lebaran. Wah itu pusing juga sih gitu kan ngaturnya gitu kan. Nah yang kedua berkaitan juga nih dengan tantangan yang pertama, itu karena kurir yang overload gitu kan. Kita udah mana diminta untuk dikirim semua di H-1 atau di H-3 gitu kan. Semakin dekat lebaran itu kan semakin mepet gitu ya, semakin banyak juga kurir-kurir yang udah dibook sama produsen-produsen hampers yang lain gitu. Nah tantangannya di situ yang membuat kenaikan yang melonjak sangat drastis gitu ya untuk pesanan ini gitu, sehingga mencari kurir susah gitu. Dan hal itu juga terjadi di produsen hampers yang lain gitu. Jadi jatuhnya kayak rebut-rebutan kurir aja gitu. Customer kan nggak mau tahu gitu kan, customer jadinya marah-marah gitu, kok belum nyampe, kok belum dikirim gitu, padahal sudah dibilang overload gitu kan dari produsen hampersnya, tolong ditunggu karena kami sedang overload gitu. Nah tantangan yang ketiga adalah bahan baku yang naik nih, terutama mungkin untuk UMKM yang homemade ya, membuat hampers lebarannya ini. Biasanya bahan baku ini naik cukup signifikan juga. Bahan-bahan baku untuk membuat kue kering, untuk membuat coklat, atau bahkan untuk membuat kemasannya pun itu mempunyai harga yang cukup jauh berbeda dibandingkan hari-hari biasa gitu. Nah makanya untuk menghadapi tantangan ini Sobat Gresler harus pinter-pinter mensiasati. Karena kalau misalnya nggak disiasati, yang ada margin keuntungan malah menjadi rugi. Nah yang terakhir adalah produk hampers yang bermasalah. Jadi produsen hampers lebaran sudah mengirimkan hampers tersebut ke alamat tujuan yang sudah ditentukan. Nah, ternyata pas nyampe customer komplain nih. Nah, komplainnya itu biasanya apa nih? Biasanya adalah packaging hampers atau kemasan hampers yang tidak perfect lagi, yang sudah tidak sebagus itu lagi gitu. Entah penyok-penyok, atau entah ada yang robek sedikit, atau solatipnya ada yang terlepas sedikit. Nah, itu sangat umum, masalah tersebut sangat umum terjadi di sekitaran kita gitu kan, apalagi mungkin yang sudah menjadi produsen hampers juga pasti sudah pernah mengalami itu gitu. Nah mungkin Sobat Gresler yang mau coba menjadi produsen hampers ini bisa mensiasatinya lagi nih, gimana caranya ketika melakukan pengiriman ke customer itu produk hampersnya ini bisa tetap bagus, bisa tetap rapi, walaupun ya mungkin akan ada yang geser sedikit gitu ya, tapi mungkin bisa diusahakan untuk mengurangi komplain-komplain dari customer. Nah yang kedua adalah ketika hampers tersebut sampai di rumah customer, sudah sampai di tujuan customer, kemudian customer melihat produknya, ternyata pas dilihat produknya sudah expired. Nah mau gak mau kita sebagai customer itu kita pasti akan komplain ke produsen penjual hampers tersebut gitu kan. Ini kenapa nih kok barangnya udah expired gitu kan. Nah produk yang expired ini juga nggak cuma melulu ada di produk makanan nih, bisa juga ada di produk body care atau skincare-nya yang produsen hampers tersebut jual gitu. Jadi cerita itu kayak si produsen
hampers ini tuh nggak ngecek dulu nih gitu kan, ketika lagi mengemas nggak dicek dulu, atau ketika lagi membeli produk-produknya itu nggak dicek dulu gitu kan, ini expirednya kapan, tahu-tahu udah nyampe di rumah customer, tiba-tiba customernya komplain, Mbak, Mas, ini gimana nih, udah expired barangnya gitu, saya mau minta refund. Wah, itu menjadi rugi juga buat kita. Nah, solusinya gimana nih Sobat Gressler? Nah, yang paling penting adalah Sobat Gressler harus aware untuk selalu lihat kode expired date-nya. Kode expired date pada kemasan yang ingin Sobat Gressler beli nih. Ini POV-nya sebagai penjual atau produsen hampers ya. Jadi Sobat Gressler yang mau menjual hampers, yang mau menjadi produsen hampers, sebelum membeli makanannya, sebelum membeli minumannya, sebelum membeli produk body atau skincare-nya, dilihat dulu lebih baik ini expirednya sudah deket apa masih jauh gitu kan, karena banyak juga nih produsen penjual hampers yang curang dengan menjual harga murah tapi pas dilihat ternyata tinggal 3 hari lagi expired atau tinggal 1 bulan lagi expired. Nah, itu kan takutnya udah mulai ada perubahan gitu kan, karena udah deket banget gitu sama expired date, dan takutnya malah jadi bahaya juga buat kita sebagai customer gitu. Nah, pokoknya untuk produsen hampers, perhatikan terus untuk label kadaluarsa, harus wajib ya, biar tidak menjadi rugi juga nih buat para produsen gitu kan, dan juga tidak menjadi rugi untuk para customer-customernya Sobat Gressler yang mau berjualan hampers lebaran. Nah, oke Sobat Gressler, mungkin cukup sekian ya kita berbicara soal bisnis yang bisa cuan banget, bisnis musiman yang bisa cuan banget, yaitu adalah menjual hampers lebaran. Sudah kita bahas tadi dari modal kecil, keuntungannya juga bisa jadi besar, bahkan modal besar sekalipun bisa menjadi lebih besar keuntungannya. Kemudian tantangan-tantangannya apa aja gitu yang perlu Sobat Gressler highlight untuk menjadi penjual atau produsen hampers lebaran ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!